Pernahkah kamu merasa ada yang kurang dalam hubunganmu, meskipun sudah melakukan semuanya? Mungkin, ada hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting, tapi seringkali wanita nggak langsung bilang. Penasaran apa aja? Yuk, simak terus. Blank Free. Hai, apa kabar hatimu hari ini? Semoga baik-baik aja. Jadi, tadi kita sempat ngobrol tentang hal-hal yang kadang nggak diucapkan wanita, tapi sebetulnya mereka sangat menginginkannya dalam hubungan. Nah, kita bakal bahas 5 hal penting yang pasti bisa ngebantu kamu lebih ngerti pasanganmu. Jadi, siap-siap ya. Mendengarkan itu bentuk cinta, bukan sekedar menyelesaikan masalah. Kita mulai dari hal yang sering banget kita anggap remeh, tapi sebenarnya penting banget dalam hubungan. Siapa di sini yang kalau pacar atau pasangan mulai curhat langsung kepikiran, harus kasih solusi nih? Sering kan? Misalnya, dia cerita tentang masalah di pekerjaan, atau tentang teman yang bikin dia stres, kita langsung kepikiran cara untuk bantu dia keluar dari masalah itu. Tapi, coba deh, tanya sama diri sendiri. Apakah dia beneran butuh solusi dari kita, atau dia cuma pengen kita dengerin aja? Ini hal yang sering banget diabaikan. Wanita itu kadang nggak ingin masalahnya langsung diselesaikan. Mereka cuma ingin kita ada, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan ruang untuk mereka berbicara. Ini sebenarnya bentuk dari kasih sayang yang lebih mendalam. Mengapa? Karena, kalau kita benar-benar mendengarkan tanpa mengganggu dengan jawaban atau solusi yang kita pikirkan, mereka merasa dihargai. Jadi, bukan soal seberapa cepat kita bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi seberapa besar kita peduli dengan apa yang mereka rasakan. Coba bayangin, kalau kamu lagi curhat tentang hal yang bikin kamu stres dan pasangan kamu nggak ngelihatin kamu, malah sibuk main ponsel atau pikirannya ke tempat lain, itu pasti bikin kamu merasa nggak dihargai kan? Nah, hal kecil yang kita lakukan, seperti matikan ponsel, tatap mata mereka dengan penuh perhatian dan dengarkan dengan sungguh-sungguh, itu sudah cukup membuat mereka merasa dihargai. Bahkan lebih dari itu, mereka merasa dicintai. Cinta itu nggak selalu tentang kata-kata, tapi tentang kehadiran kita dalam setiap momen. Kita sering berpikir, kalau aku kasih solusi pasti dia lebih senang. Padahal bisa jadi yang dia butuhkan justru kehadiran kita yang sepenuhnya. Misalnya, kalau dia bilang aku capek banget deh hari ini, mungkin dia cuma butuh pelukan atau kata-kata, aku ngerti kok, kamu pasti bisa lewatin ini. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar menawarkan solusi. Apalagi kalau dia nggak minta. Cinta itu lebih tentang merasakan bersama, bukan tentang memberi solusi yang kita pikirkan. Jadi mulai sekarang, cobalah lebih mendengarkan, jangan langsung berpikir bahwa kamu harus memperbaiki semuanya. Cukup dengarkan dan hadir sepenuhnya, itu sudah sangat berarti buat mereka. Bukan cuma soal menyelesaikan masalah, tapi soal bagaimana kamu bisa jadi tempat yang aman bagi pasanganmu untuk merasa didengar dan dimengerti. Jadi, kapan terakhir kali kamu cuma mendengarkan tanpa menyela? Mulai dari sekarang, coba deh buktikan bahwa kamu bisa jadi pendengar yang baik dan lihat perbedaannya. Kamu bakal lihat, sedikit perhatian itu bisa jadi hal besar dalam hubungan. Tindakan kecil lebih berarti daripada tindakan besar. Ini dia, hal yang sering banget kita salah paham. Banyak pria yang berpikir, kalau aku kasih hadiah besar atau ajak dia ke restoran mewah, pasti dia bakal seneng banget. Tapi, tahukah kamu, ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu jauh lebih berarti buat wanita. Nggak perlu tindakan besar kok. Apa yang mereka butuhkan adalah perhatian kita yang tulus dalam momen-momen kecil. Misalnya gini, kamu pikir dengan ngajak dia makan malam di restoran bintang 5 itu udah cukup menunjukkan perhatian kamu. Tapi coba deh pikirin, apakah dia cuma butuh makan di tempat mahal? Atau dia lebih butuh kamu ingat apa yang dia suka? Kayak misalnya camilan favoritnya, atau ngingetin dia untuk minum air yang cukup setiap hari? Itu bisa lebih bermakna loh. Contohnya, pernah nggak kamu tiba-tiba ngirimin dia pesan singkat yang nggak perlu terlalu panjang cuma bilang, aku lagi mikirin kamu. Itu nggak butuh biaya mahal, tapi dampaknya luar biasa. Pesan kecil kayak gitu bisa bikin hari mereka jadi lebih baik. Bahkan bisa jadi pengingat bahwa kamu peduli sama mereka tanpa harus mengatakan terlalu banyak. Kadang, wanita itu nggak butuh kencan super mewah atau hadiah mahal.
Yang mereka inginkan adalah kamu yang ingat detail-detail kecil dalam hidup mereka. Misalnya, kamu tahu dia lagi ngerasa capek, dan kamu nggak cuma bilang, "Ayo, semangat." Tapi kamu juga bantuin dia dengan cara yang lebih personal, seperti mengajak dia duduk santai, atau bahkan menawarkan pijatan ringan di rumah setelah seharian sibuk. Itu lebih bermakna daripada sekadar memberi bunga atau hadiah mahal, yang sekali kasih langsung selesai. Apakah kamu pernah perhatikan betapa besarnya arti tindakan kecil dalam hubungan? Misalnya, dia lagi sibuk banget, dan kamu tahu dia belum makan. Kamu cuma ngirimin pesan. "Kamu udah makan belum? Kalau belum, aku bisa bawa makan siang buat kamu." Itu mungkin cuma tindakan kecil, tapi buat dia, itu bisa jadi bukti bahwa kamu beneran peduli. Jadi jangan anggap remeh hal-hal kecil. Tindakan sehari-hari yang penuh perhatian itu lebih jauh berarti daripada sekadar kejutan besar yang jarang-jarang. Memang, tindakan besar itu keren dan bisa bikin dia merasa spesial, tapi kalau kamu konsisten melakukan hal-hal kecil ini, itu jauh lebih efektif untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih langgeng. Dan satu lagi, bukan cuma dalam bentuk perhatian fisik, bisa juga dalam bentuk hal-hal seperti mendukung passion atau hobinya. Misalnya, dia suka nulis atau melukis, kamu nggak perlu jadi ahli. Cukup tunjukkan kalau kamu mendukungnya. Entah itu dengan komentar positif atau membantunya mencari inspirasi, itu hal-hal kecil yang seringkali lebih berarti daripada sekadar membeli hadiah mahal. Jadi jangan merasa kamu harus keluar uang banyak atau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan perhatian. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, yang kamu lakukan setiap hari, itulah yang bisa bikin hubungan kalian semakin erat dan penuh makna. Aku baik-baik saja adalah ujian, bukan kebenaran. Ini nih, satu kalimat yang sering banget kita dengar, "Aku baik-baik saja." Dan sering banget kita cuma menganggap itu sebagai kebenaran. Padahal, ada banyak hal yang tersembunyi di balik kalimat itu. Jadi, jangan cepat puas dengan jawaban itu, karena bisa jadi, itu adalah ujian buat kamu loh. Jujur aja, siapa yang nggak pernah mendengar pasangan kita bilang, "Aku baik-baik saja"? Padahal kita tahu dari ekspresinya atau cara dia bicara, ada sesuatu yang nggak beres. Kalau kamu mikir, "Oh, dia cuma capek, pasti nanti dia oke." Bisa jadi kamu lagi lewati kesempatan buat mendalami perasaan dia. Saat dia bilang, "Aku baik-baik saja" dengan nada tertentu, itu bukan berarti dia nggak butuh perhatian kamu. Justru, itu adalah cara dia ngasih tahu kamu. Apakah kamu peduli cukup untuk menggali lebih dalam? Jadi, jangan langsung menganggap itu jawaban yang final. Ini adalah tanda buat kamu untuk bertanya lebih lanjut. Coba lebih peka dengan perubahan nada suara atau ekspresi wajahnya. Kadang wanita itu nggak langsung bilang kalau mereka sedang nggak baik-baik saja. Mungkin mereka nggak mau bikin kamu khawatir atau merasa nggak enak, jadi mereka memilih untuk bilang, "Aku baik-baik saja." Tapi di balik itu, mereka berharap kamu bisa merasakannya, bahwa ada sesuatu yang nggak beres dan mereka butuh kamu untuk bantu mereka melewati ini. Jadi, jangan cuma berhenti di "aku baik-baik saja". Kalau kamu peduli, kamu perlu mendalami lebih jauh. Tanyakan dengan lembut, "Apa yang lagi kamu rasain?" Atau, "Ada yang bisa aku bantu?" Atau mungkin, kamu bisa memberikan dukungan emosional, seperti mendengarkan dia tanpa memberikan solusi yang mendesak. Ingat, dia nggak selalu butuh solusi. Dia kadang cuma butuh didengar. Ingat, saat dia bilang "aku baik-baik saja", itu bisa jadi sebuah ujian. Untuk melihat seberapa peka kamu terhadap apa yang sebenarnya dia rasakan. Ini bukan soal kamu harus jadi psikolog atau punya solusi instan, tapi soal menunjukkan bahwa kamu peduli dan siap mendengarkan. Kadang hanya dengan menanyakan apakah kamu benar-benar oke, atau memberi dia ruang untuk berbicara, bisa membuat perbedaannya. Percaya deh, saat dia bilang "aku baik-baik saja" dan kamu mengambil langkah untuk bertanya lebih lanjut, itu menunjukkan kalau kamu peduli dengan keadaan emosionalnya. Itu bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi lebih kepada menunjukkan kalau kamu siap ada buat dia. Apapun yang dia rasakan, itu yang bikin hubungan kalian semakin dalam. Jadi ingat ya, "aku baik-baik saja" itu bukan jawaban yang harus kita terima begitu saja. Itu adalah kesempatan buat kamu untuk lebih mendalami dan lebih memahami apa yang sedang dia alami. Kalau kamu peduli,
Jangan ragu untuk bertanya lebih dalam dan mendengarkan. Itu bukan cuma soal mencari tahu perasaan dia, tapi tentang membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan kalian. Dia ingin dipilih setiap hari. Jadi kita sampai ke poin yang nggak kalah penting. Cinta itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga usaha. Kalau kamu merasa sudah nyaman banget sama pasangan kamu, dan kalian sudah saling mengenal lama, bukan berarti kamu nggak perlu lagi menunjukkan perhatian atau usaha. Nah, disinilah pentingnya poin ini. Dia ingin dipilih setiap hari. Kadang setelah lama bersama, kita merasa hubungan itu udah stabil. Kita merasa sudah cukup tahu satu sama lain. Tapi kenyataannya, dia masih ingin merasa penting di hidup kamu. Itu artinya, setiap hari dia ingin dipilih. Dipilih sebagai prioritas dalam hidup kamu. Meskipun kalian sudah merasa nyaman, dia tetap ingin tahu bahwa kamu nggak cuma memilih dia di saat-saat mudah, tapi juga ketika ada tantangan. Misalnya, kamu lagi sibuk banget, lagi kerja keras untuk capai tujuan pribadi, dan mungkin sesekali kamu jadi lupa untuk memberi perhatian lebih pada pasangan. Nah, dia mungkin nggak mengeluh langsung, tapi di dalam hatinya, dia berharap kamu tetap memilihnya. Memilih untuk meluangkan waktu meskipun banyak hal yang harus kamu urus. Ini bukan berarti dia egois, tapi dia cuma ingin merasa dihargai. Dia ingin tahu bahwa meskipun banyak yang terjadi di luar sana, dia tetap jadi prioritas kamu. Jangan sampai dia merasa seperti dia hanya pilihan kedua atau ketiga setelah pekerjaan, teman-teman, atau hobi kamu. Itu yang bisa bikin dia merasa nggak dihargai. Jadi, sesibuk apapun kamu, coba deh luangkan waktu sejenak untuk menghubungi dia, atau lebih baik lagi, ajak dia melakukan hal sederhana bersama. Ini bukan soal seberapa sering kamu ngasih hadiah, atau ajak dia ke tempat mewah, tapi soal menunjukkan dengan tindakan kalau kamu memilih dia. Kalau dia merasa dihargai dan diprioritaskan, dia akan merasa lebih dekat dengan kamu, dan hubungan kalian akan semakin kuat. Ini juga menunjukkan bahwa kamu nggak menganggap hubungan ini sepele, tapi terus berusaha untuk menjaganya. Jadi, ini soal usaha. Cinta itu memang soal perasaan, tapi perasaan itu nggak cukup kalau nggak diikuti dengan tindakan nyata. Dan tindakan itu nggak harus besar. Bisa saja kamu meluangkan waktu beberapa menit untuk ngobrol, atau membuat kejutan kecil, kayak ngirimin dia pesan atau ngasih perhatian di saat yang nggak terduga. Itu bisa jadi cara kamu untuk menunjukkan bahwa dia tetap dipilih setiap hari, meskipun banyak hal yang terjadi. Ini juga tentang pengorbanan kecil. Mungkin kamu harus mengubah beberapa kebiasaan, atau meluangkan waktu lebih banyak untuk pasangan, meskipun itu cuma sesaat. Kalau kamu serius ingin hubungan yang langgeng, kamu harus siap berkomitmen untuk selalu memilih pasangan kamu, apapun situasinya. Jadi jangan tunggu sampai hubungan kalian mulai terasa monoton atau biasa saja. Pilih dia setiap hari, baik di saat senang maupun susah. Itu yang akan membuat hubungan kalian tetap kuat dan penuh cinta. Dan yang terpenting, ingat ya, memilih dia bukan berarti kamu nggak punya waktu untuk dirimu sendiri. Itu adalah keseimbangan, di mana kamu tetap memberi ruang buat diri sendiri, tapi tetap memastikan bahwa dia merasa diprioritaskan. Itu adalah bentuk cinta yang nyata. Jadi mulai sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri, apa aku sudah memilih dia hari ini? Kalau sudah, kamu keren. Kalau belum, nggak ada kata terlambat untuk menunjukkan kalau kamu masih memilihnya setiap hari. Karena dengan itu, kamu bisa menjaga hubungan kalian tetap berkembang, penuh cinta dan penuh perhatian. Konsistensi membangun kepercayaan. Kita sampai di bagian terakhir, yang mungkin salah satu hal paling penting dalam hubungan. Kalau kamu ingin hubungan yang sehat dan langgeng, ingat satu hal. Konsistensi. Ini bukan cuma soal satu malam romantis atau tindakan besar, tapi soal terus hadir untuk pasanganmu dalam jangka panjang. Sering banget, kita mengira kalau satu kejutan besar atau hadiah mewah bisa langsung membuat pasangan merasa diperhatikan dan dihargai. Padahal, kenyataannya, momen-momen kecil yang dilakukan secara konsisten lebih berharga dari apapun. Ini soal kehadiran yang tidak hanya muncul saat momen tertentu, tapi saat pasangan kamu benar-benar membutuhkan kamu. Contohnya, sebuah pesan sederhana di pagi hari. Nggak perlu mewah, tapi menunjukkan kalau kamu peduli. Atau mungkin sebuah pesan singkat seperti, "Aku mikirin kamu," di tengah kesibukan. Itu jauh lebih berarti daripada sebuah kejutan besar di malam hari,
yang hanya sekali-sekali. Momen kecil itu bisa menunjukkan bahwa kamu konsisten mengingat pasangan kamu, bahkan di tengah kesibukan. Ini tentang kehadiran yang stabil. Konsistensi dalam hubungan bukan berarti kamu harus sempurna, tetapi kamu harus bisa diandalkan. Saat kamu mengatakan sesuatu, lakukan apa yang kamu katakan. Kepercayaan dibangun dari tindakan kecil yang berulang. Kalau kamu bilang kamu akan melakukan sesuatu, pastikan kamu menepati janji itu, sekecil apapun. Misalnya kamu berjanji akan menjemput pasangan kamu setelah kerja. Itu terlihat sepele kan? Tapi kepercayaan itu dibangun dari janji-janji kecil yang selalu kamu tepati. Saat kamu konsisten menepati janji, pasangan kamu akan merasa bahwa mereka bisa mengandalkanmu, dan itu adalah dasar dari hubungan yang sehat. Kepercayaan itu nggak dibangun dalam semalam. Itu adalah hasil dari konsistensi dalam tindakan kamu. Jadi, jangan berharap hubungan kalian bisa langgeng hanya dengan satu malam romantis yang luar biasa. Kepercayaan itu dibangun dari kehadiran kamu di setiap momen, baik saat senang maupun saat sulit. Misalnya, saat pasangan kamu sedang sakit atau merasa down, itu adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kamu ada untuk dia. Kehadiran kamu, tanpa harus mengungkapkan banyak kata, menunjukkan betapa pentingnya dia buat kamu. Itu adalah konsistensi dalam bentuk perhatian yang tulus. Jadi, jangan anggap remeh kekuatan konsistensi ini. Satu malam romantis mungkin bisa bikin pasangan kamu terkesan, tapi yang membuat hubungan itu bertahan lama adalah kehadiranmu yang konsisten dalam menjalani hari-hari bersama. Konsistensi bukan cuma soal hadir secara fisik, tapi juga soal kehadiran emosional. Mendukung pasangan kamu di saat dia membutuhkan, bahkan saat kamu juga sedang capek atau sibuk, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar bisa diandalkan. Dan itu yang akan membangun hubungan kalian semakin kuat karena kamu telah membuktikan bahwa dia bisa mempercayaimu dalam setiap situasi. Dan yang paling penting, saat kamu konsisten menjaga kepercayaan dalam hubungan, kamu nggak hanya membuat pasangan kamu merasa dihargai, tapi kamu juga memperkuat ikatan emosional kalian. Itu yang akan membuat hubungan tetap kuat, meskipun kalian menghadapi berbagai rintangan atau ujian. Jadi ingat, bukan tentang seberapa besar tindakan yang kamu beri, tetapi tentang seberapa konsisten kamu hadir dalam kehidupan pasangan. Kepercayaan itu dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, dan itu yang akan membuat hubungan kalian lebih dalam dan langgeng. Nah, itu dia 5 hal yang diam-diam wanita inginkan dari pria. Menurut kamu, yang mana yang paling sering terlewatkan? Atau mungkin ada hal lain yang menurut kamu penting banget? Jangan lupa, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dan pastikan untuk klik like dan subscribe Blank V supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.